Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah pemodelan matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hazari Morela Yunita, NIM 19030105 dari Matematika NKC dengan dosen pengampu Dra Media Rosa MSI. Pada makalah saya ini berjudul Analisis Modal SITR pada Penyakit Tuberkulosis. Pada bab pertama, kita akan mengenal latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Kondisi umum kesehatan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya pola lingkungan, pelayanan masyarakat. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi akan timbul sebuah masalah, yaitu penyakit. Salah satu penyakit yang umum terinfeksi pada masyarakat yaitu tuberkulosis yang sering kita kenal dengan TBC. Penyakit ini dapat menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC ini menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, umumnya lebih dari 3 minggu. Biasanya jenis batuk berdahak ini terkadang mengeluarkan darah. Penyakit tuberkulosis juga termasuk ke dalam kelompok penyakit menular dan mematikan tanpa memperhatikan usia dan jenis kelamin. Menularnya penyakit TBC dapat menyebar melalui udara. Ketika penderita TBC bersin, batuk, dan bisa juga menyebar melalui air liur mereka melalui udara. Penyakit TBC tidak bisa ditulari dengan hanya berjabat tangan, berpelukan, atau bersentuhan, karena pada umumnya penyakit TBC ini terinfeksi melalui udara, ya salah satunya lewat air liur. Akibatnya, setiap orang yang berdekatan dengan penderita TBC memiliki potensi untuk terinfeksi. Selain itu, seseorang yang terjangkit penyakit TBC berisiko terhadap komplikasi TBC yang akan menyebar ke organ tubuh lainnya seperti nyeri tulang punggung, meningitis, kerusakan sendi, gangguan hati, sistem saraf pusat, dan kelenjar getah bening. Penyebaran penyakit ini dapat diatasi dengan cara melakukan vaksinasi. Vaksinasi untuk pencegahan TBC ini disebut dengan BCG. BCG ini vaksin pertama yang dicetuskan oleh Dr. Albert Calmette dan Camille Guerin pada tahun 1921. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan TBC adalah yaitu pertama faktor medis yang meliputi tersedianya obat-obatan yang cukup dan secara rutin, dan yang kedua faktor penderita meliputi pengetahuan, kesadaran, tekad untuk sembuh, dan kebersihan diri, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Pada tahun 2016, penyakit tuberkulosis menjadi perhatian khusus dunia karena telah menduduki peringkat ke-10 dari kategori penyebaran penyakit tertinggi di dunia. Terdapat 10,4 juta kasus TBC di dunia yang setara dengan 120 kasus dalam 100.000 penduduk. Oleh karena itu, TBC masuk menjadi tujuan SDG di Indonesia. Data tuberkulosis itu sejauh 420.000 pada tanggal 17 Mei 2018. Di Indonesia, provinsi yang menjadi penyumbang penyakit TBC itu sebanyak 44% dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jawa Timur dari seluruh kasus. Indonesia merupakan salah satu negara pengidap penyakit TBC terbanyak di dunia. Indonesia berada pada tingkat ketiga dunia setelah India dan Cina. Untuk mengetahui penyebaran penyakit tuberkulosis diperlukannya suatu model matematika yang dapat mempresentasikan masalah yang terjadi guna mencegah penyebaran penyakit tuberkulosis. Model matematika diperoleh melalui suatu proses penerjemahan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa matematika. Dari model matematika tersebut akan terbentuk suatu sistem persamaan diferensial yang dapat diketahui satu titik keseimbangannya, titik kritis, satu titik equilibrium, dan menganalisis kestabilannya. Model penyakit tuberkulosis ini yang akan dibahas yaitu model epidemi SITR, yang mana SITR itu adalah susceptible, infective, treatment, dan recovered. Ini merupakan model penyebaran penyakit yang membagi populasi menjadi 4 subpopulasi. Yang pertama itu ada individu yang rentan, disebut susceptible, dan individu yang terinfeksi itu infective. Yang ketiga, subpopulasi individu yang melakukan pengobatan disebut treatment, dan yang terakhir subindividu yang sembuh disebut dengan recovered. Model epidemi SITR ini merupakan suatu pengembangan dari model klasik SIR, yang mana model SIR mengasumsikan bahwa individu terinfeksi penyakit akan sembuh, sedangkan model SITR mewakili suatu individu yang terinfeksi harus melakukan pengobatan untuk sembuh.
mengkaji penelitian ini dengan judul Analisis Model SITR pada Penyebaran Penyakit Tuberkulosis. Pada bab 1 itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diceritakan tadi, maka akan dibahas bagaimana membangun model matematika SITR untuk penyebaran penyakit tuberkulosis. Yang kedua, bagaimana analisis model matematika SITR untuk penyebaran penyakit tuberkulosis. Dan yang terakhir, bagaimana hasil simulasi model matematika SITR untuk penyebaran penyakit tuberkulosis menggunakan aplikasi Maple. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka kita dapat batasan masalahnya, yaitu pada penelitian ini akan diformulasikan model matematika tanpa adanya pengaruh vaksinasi serta melakukan analisis kestabilan pada penyakit tuberkulosis dengan model SITR. Yang kedua, angka kelahiran dan angka kematian diasumsikan sama. Dan yang keempat yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara membangun model SITR untuk penyebaran penyakit tuberkulosis. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana analisis model matematika untuk penyebaran tuberkulosis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hasil simulasi model matematika SITR untuk penyebaran penyakit tuberkulosis dengan aplikasi Maple. Kita lanjut pada yang terakhir, yaitu manfaat penelitian. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya dalam pemodal matematika dan penerapannya serta dalam uji permasalahan yang berkaitan dengan keilmuan, khususnya untuk penyakit tuberkulosis. Dan untuk mahasiswa matematika ini bermanfaat untuk menambah referensi mengenai penerapan matematika dalam bidang kesehatan dan membantu dalam perkuliahan tentang pelajaran pemodelan matematika. Pada bab kedua, kita memiliki kajian teori, yang mana kajian teori ini terdapat persamaan diferensial, analisis kestabilan, dan bilangan reproduksi dasar, serta nilai eigen, vektor eigen, matriks Jacobian, dan tuberkulosis. Baiklah, selanjutnya itu ada bab 2, itu terdapat kajian teori, di mana kajian teori ini terdapat persamaan diferensial, analisis kestabilan, bilangan reproduksi dasar, nilai eigen dan faktor eigen, matriks Jacobian, dan terakhir tuberkulosis. Pertama, kita akan membahas tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variabel terikat terhadap variabel bebas, berdasarkan turunan fungsi terhadap variabel bebas. Variabel bebas, persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Yang mana persamaan diferensial biasa ini ada persamaan linier dan non-linier. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang meliputi turunan terhadap fungsi yang meliputi satu variabel bebas. Selanjutnya, persamaan diferensial linear. Bentuk umumnya yaitu A0 T Y pangkat N ditambah A1 T Y pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan AN T Y sama dengan FT. Yang mana AN tidak sama dengan 0 dan AN dan YN kurang 1 sampai dengan Y itu merupakan koefisien persamaan diferensial. Dan FT disebut input atau unsur homogen. Maka selanjutnya kita masuk ke persamaan non-linear. Persamaan non-linear itu adalah persamaan biasa yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk, maka persamaan tersebut adalah persamaan biasa atau non-linear. Contohnya, Y kuadrat ditambah 2XY, Y aksen, ditambah Y kali Y aksen, ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Yang terakhir itu persamaan diferensial parsial. Yang mana persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang memuat turunan-turunan parsial, atau dapat dikatakan persamaan yang turunan fungsinya memuat lebih dari satu variabel bebas. Turunan persamaan parsial dinotasikan sebagai UX sama dengan turunan U terhadap X, dan UXX sama dengan turunan kedua dari U terhadap X kuadrat, dan UXY sama dengan turunan kedua terhadap U per turunan pertama X dan turunan pertama dari Y. Sistem yang kedua itu sistem persamaan diferensial, di mana turunan pertama dari X1 terhadap T sama dengan F1, X1, X2 sampai dengan Xn, T. Yang kedua itu ada turunan pertama dari X2 sampai dengan T sama dengan F2, X1, X2 sampai dengan Xn, T. Seterusnya sampai dengan turunan Xn terhadap T sama dengan Fn, X1, X2 sampai dengan Xn, T. Ini terdiri dari sistem persamaan diferensial
diferensial linear dan sistem persamaan diferensial non-linear. Selanjutnya kita masuk ke nilai eigen dan faktor eigen. Kajian teori yang kedua itu analisis kestabilan. Di mana analisis kestabilan ini terdapat titik equilibrium dari suatu sistem persamaan diferensial, baik linear maupun non-linear, yang di dalam definisi terdapat jika sistem persamaan berdiferensial OT1, maka X sama dengan T, X0 adalah solusinya pada saat T dengan kondisi awal X0 sama dengan X pada kondisi awal X dalam kurung 0 sama dengan X0. Yang pertama itu vektor X bar memenuhi F X bar sama dengan 0 dikatakan sebagai titik equilibrium. Yang kedua, titik equilibrium X bar dikatakan stabil jika diberikan sigma besar dari 0 terhadap sigma sedemikian jika mutlak dari X0 dikurang X bar kecil dari sigma. Yang ketiga, titik equilibrium stabil asymptotik. Dan yang terakhir, titik equilibrium X bar dikatakan tidak stabil jika titik equilibrium tidak memenuhi poin yang kedua tadi. Yang ketiga itu ada bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar yang mana bilangan reproduksi dasar merupakan bilangan yang menunjukkan jumlah individu rentan yang dapat menderita penyakit disebabkan oleh satu individu terinfeksi. Bilangan reproduksi dasar dilambangkan dengan X0 dengan beberapa kondisi yang akan timbul, yaitu pertama, jika R0 kecil dari 1, maka penyakit akan menghilang. Yang kedua, jika R0 sama dengan 1, maka penyakit akan menetap. Dan yang terakhir, jika R0 besar dari 1, maka penyakit akan meningkat menjadi wabah. Pada kajian teori yang keempat, itu ada nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen itu ada AX sama dengan lambda X. Jika A suatu matriks berordo n kali n, maka vektor tak 0 X pada R pangkat n disebut vektor eigen. Dari A jika AX adalah suatu penggandaan skalar X, yaitu AX sama dengan lambda X. Selanjutnya itu ada nilai eigen. Nilai eigen dan vektor eigen mempunyai tafsiran geometrik yang bermanfaat dalam R pangkat 2 dan R pangkat 3. Pada R pangkat 2 dan R pangkat 3, perkalian dengan A menetapkan X dari A ke garis yang melalui titik asal sama dengan X. Untuk mencari kembali nilai eigen dari suatu matriks yang berukuran n kali n, maka kita tuliskan kembali AX sama dengan lambda X sebagai AX sama dengan lambda IX atau A dikurang IX, A dikurang I lambda X sama dengan 0, atau dengan determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Selanjutnya itu ada matriks Jacobian, yang mana diberikan F sama dengan F1, F2 sampai dengan Fn, maka matriks Jacobian di F, maka matriks Jacobian dari F di titik X itu adalah turunan F1 terhadap X1, turunan F2 terhadap X1, dan sampai dengan turunan pertama Fn sampai dengan X1. Berikut selanjutnya turunan pertama F1 terhadap X2, turunan pertama F2 terhadap X2, sampai dengan turunan pertama Fn terhadap X2. Begitu seterusnya sampai dengan turunan F1 terhadap Xn, turunan pertama F2 terhadap Xn, dan turunan pertama Fn terhadap Xn. Pada bab 3, kita akan membahas hasil dan pembahasan. Sebelum ke bab 3, itu ada, pada kajian teori itu ada tuberkulosis. Yang mana tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain seperti maningan atau selaput yang melindungi sistem saraf pusat, ginjal, tulang, dan getah bening. Penyakit tuberkulosis termasuk ke dalam kelompok penyakit menular dan mematikan tanpa memperhatikan usia dan jenis kelamin. Indonesia merupakan salah satu negara pengidap TBC terbanyak di dunia. Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah India dan Cina. Angka kematian akibat penyakit tuberkulosis pada tahun 2013 itu tercatat sebanyak 64 jiwa atau diperkirakan setiap 100.000 populasi terhadap 25 penderita TBC yang meninggal. Baiklah, selanjutnya itu ada bab 3 yang membahas hasil dan pembahasan. Pada bab 3 ini, kita akan membangun model SITR untuk penyebaran penyakit tuberkulosis. Yang pertama itu kita akan membahas asumsi variabel dan parameter model SITR. Dalam model penyebaran penyakit tuberkulosis ini, populasi manusia dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama itu kelas rentan atau susceptible
yang dilambangkan dengan S yang menyatakan kelas individu yang belum terjangkit penyakit tuberkulosis dan berpotensi terkena penyakit tuberkulosis. Dan yang kedua itu adalah kelas terinfeksi atau infection dilambangkan dengan I yang menyatakan jika kelas individu yang terinfeksi oleh virus mikrobakterium dan memiliki kemampuan untuk menularkan virus tersebut kepada manusia lain. Yang ketiga itu adalah kelas pengobatan atau treatment. Itu dilambangkan dengan T. Dilambangkan dengan T yang menyatakan kelas individu yang terinfeksi penyakit tuberkulosis lalu mendapatkan pengobatan atau treatment. Dan yang terakhir itu kelas sembuh atau recovery yang dilambangkan dengan R yang menyatakan kelas individu yang telah sembuh dari infeksi virus tersebut. Yang kedua dan selanjutnya ada beberapa asumsi yang digunakan dalam pembuatan model, yaitu pertama, terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi. Yang kedua, setiap individu yang lahir akan menjadi rentan. Dan yang ketiga, penyakit berbahaya jika terinfeksi dapat menimbulkan kematian. Dan yang keempat, individu yang telah terinfeksi jika diberikan treatment akan kebal terhadap penyakit tuberkulosis dan tidak menjadi rentan kembali. Dan yang terakhir itu populasi konstan atau tertutup. Artinya, N sama dengan ST ditambah IT ditambah T terhadap T ditambah R terhadap T, itu jumlah populasi dalam waktu T sama dengan jumlah individu yang rentan, terinfeksi, treatment, dan sembuh. Parameter yang digunakan dalam penyebaran model penyakit tuberkulosis ini adalah B kecil itu dilambangkan dengan B kecil, itu merupakan angka kelahiran atau birth rate. Yang kedua itu mu, yaitu angka kematian alami atau mortality rate. Yang ketiga itu beta, itu merupakan laju penyebaran. Yang keempat itu alfa, itu merupakan pemberian treatment. Gamma merupakan angka kesembuhan. N besar merupakan angka total populasi. B dan N besar itu merupakan angka jumlah populasi yang lahir dalam populasi. Dan beta dikali S itu beta, ini ada yang terakhir ini ada beta I S, itu merupakan angka besarnya populasi yang terinfeksi. Maka pada model yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan parameter dan analisisnya, kita membuat pembentukan model SITR dengan diagram alir seperti ini, di mana terdapat kelahiran. Berdasarkan diagram alir ini, populasi individu yang rentan terhadap penyakit atau dilambangkan dengan S akan meningkat karena adanya kelahiran individu yang konstan sebesar B. Hal ini disebabkan karena bayi yang baru lahir dikategorikan ke rentan terhadap penyakit. Dan laju populasi yang rentan terhadap penyakit akan menurun dikarenakan penyakit kematian alami pada populasi yang rentan terhadap penyakit. Dan populasi ini akan menurun karena adanya populasi yang rentan berinteraksi dengan individu yang terinfeksi terhadap penyakit, sehingga dapat kita rumuskan dengan DS per DT sama dengan BN dikurang BI per NS dikurang mu S. Selanjutnya, individu yang terinfeksi terhadap penyakit akan meningkat karena adanya laju interaksi antara susceptible atau individu yang rentan dengan individu yang terinfeksi sebesar beta I per N. Yang mana laju populasi ini akan menurun sebesar mu karena adanya laju kematian pada populasi karena penyakit. Dan akan menurun karena adanya populasi individu yang melakukan pengobatan atau treatment sebesar alfa. Sehingga formulasi pada subpopulasi yang terinfeksi itu adalah laju perubahan seseorang yang terinfeksi terhadap waktu sama dengan beta I per N S dikurang alfa kali I dikurang mu kali I. Selanjutnya itu ada treatment yang mana dilambangkan dengan T, yang merupakan populasi individu yang melakukan pengobatan terhadap penyakit akan meningkat karena adanya laju interaksi individu yang terinfeksi dengan individu yang melakukan treatment sebesar alfa. Yang mana ini akan menurun jika seseorang yang terinfeksi melakukan pengobatan, dan di mana ini akan menurun jika seseorang yang terinfeksi melakukan pengobatan sebesar mu, maka akan menurun angka kematiannya. Ini diformulasikan dengan laju treatment terhadap waktu sama dengan alfa I dikurang gamma T dikurang mu T. Dan yang terakhir itu adalah populasi individu yang sembuh akan meningkat karena yang sembuh itu
dilambangkan dengan R, yang mana akan meningkat karena adanya pengobatan yang dilakukan sebelumnya sebesar gamma dan akan menurun karena adanya kematian karena telah melakukan treatment, maka angka kematiannya akan menurun. Maka formula yang dapat dibentuk yaitu laju sembuh terhadap waktu sama dengan gamma T dikurang mu R. Selanjutnya itu ada simulasi model. Nilai parameter pada model SITR untuk penyakit tuberkulosis, yang mana salah satu penelitian ini adalah melakukan simulasi model. Simulasi dilakukan karena pengamatan terhadap sistem sulit dilakukan secara langsung. Selain itu, dengan simulasi dapat dipelajari hal-hal yang bisa terjadi dalam dinamika populasi. Pemilihan parameter didasarkan pada studi yang dilakukan oleh berbagai sumber terpercaya. Beberapa nilai parameter seperti yang menyangkut populasi didasarkan pada asumsi tentang situasi penyakit yang paling umum. Nilai-nilai parameter yang diambil diperoleh R0 besar dari 1 disajikan dalam tabel berikut, yang mana B merupakan angka kelahiran, itu nilai parameter satunya 0,15, nilai parameter 2-nya 0,45, nilai parameter 3-nya 0,9. Untuk mu itu merupakan parameter angka kematian alami, nilai parameter 1 0,1, nilai parameter 2 0,95, nilai parameter 3 0,98, dan Q itu laju penyebaran, nilai parameternya 0,5, nah, yang kedua 0,75, dan parameter yang ketiga itu 0,95. Selanjutnya itu ada alfa, ini merupakan pemberian treatment, yang mana parameter satunya 0,2, parameter 2-nya 0,30, dan nilai parameter yang ketiganya 0,75. Dan untuk angka kesembuhan itu nilai parameter satunya 0,3, nilai parameter 2-nya 1, dan nilai parameter 3-nya 0,85. Dan yang terakhir untuk N besar itu angka total populasi, yang mana nilai parameter satunya itu 1, nilai parameter 2-nya itu 2, dan nilai parameter 3-nya itu adalah 1. Dengan syarat awal yang dilakukan dalam simulasi model ini adalah nilai SH itu merupakan SH itu dalam kurung 0, IH dalam kurung 0, RH sama dengan 0 dalam kurung 0, dan SV dalam kurung 0, dan IV dalam kurung 0. Untuk model SIR ditentukan tabelnya seperti berikut, di mana variabelnya itu ada S0, itu nilainya dapat kita lihat pada tabel itu 3361 per 11506 sama dengan 0,2921, itu sumbernya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel pada tahun 2015. Begitu juga selanjutnya ini per ya, karena di sini acak jadi tulisannya tidak baik. Selanjutnya simulasi komputer model SITR. Sebelum masuk ke sini, data yang tadi sudah saya jelaskan itu didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi pada tahun 2015. Dan didapatkan dari jumlah pasien tuberkulosis yang terdaftar dan diobati dalam triwulan tersebut. Karena orang yang rentan adalah orang yang sakit, dan orang yang sakit juga diobati pada data tersebut, maka data susceptible, infeksi, dan treatment ada berjumlah 3.361 jiwa, dan yang sembuh itu sebanyak 1.423 jiwa. Selanjutnya itu adalah simulasi komputer model SITR, ini menggunakan aplikasi Maple yang sudah saya jelaskan tadi di awal pada rumusan masalah. Itu kita membuat simulasi komputer model SITR dengan aplikasi Maple. Pada simulasi nilai parameter 1 itu adalah proporsi individu susceptible, yang mana pada gambar ini dapat kita lihat menunjukkan bahwa individu yang rentan pada setiap bulannya terus meningkat secara drastis. Dapat kita lihat pada ini meningkat secara drastis, dan untuk proporsi individu terinfeksi itu menunjukkan bahwa jumlah individu yang terinfeksi pada setiap bulannya terus menurun secara drastis dikarenakan adanya faktor treatment atau pengobatan. Dan yang terakhir itu proporsi individu yang melakukan treatment menunjukkan bahwa jumlah individu yang terinfeksi pada setiap bulan, yang menunjukkan bahwa individu yang melakukan treatment pada setiap bulannya terus menurun secara drastis dikarenakan individu rentan semakin meningkat. Selanjutnya itu ada proporsi individu recovered atau individu yang melakukan penyembuhan, menunjukkan jumlah individu yang sembuh pada setiap bulannya meningkat secara drastis dikarenakan adanya penambahan faktor treatment atau pengobatan.
Dan ini yang terakhir adalah proporsi individu model SITR, yang mana menunjukkan bahwa jumlah individu yang rentan pada setiap bulannya terus meningkat secara drastis, berbeda dengan populasi individu terinfeksi dan treatment terus menurun, tetapi populasi individu sangat terus meningkat. Yang kedua itu ada simulasi komputer model SITR pada parameter 2. Yang pertama itu proporsi individu susceptible, yang mana menunjukkan bahwa jumlah individu yang rentan setiap bulannya makin meningkat. Dapat kita lihat pada gambar, ini makin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Namun pada bulan kelima, jumlah individu rentan stabil di titik 4 jiwa. Setiap individu yang sehat namun rentan terhadap penyakit masuk ke dalam subpopulasi susceptible. Individu pada subpopulasi ini akan rentan terhadap penyakit dan memiliki peluang yang sangat besar untuk terinfeksi penyakit. Ini kita hitung dulu pada pemodelan yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua itu proporsi individu infected, yang mana menunjukkan bahwa jumlah individu yang terinfeksi pada setiap bulan pertama, namun secara drastis dikarenakan terinfeksi secara drastis di bulan pertama dikarenakan adanya jumlah pengurangan individu infeksi ke kelompok subpopulasi recovered. Hal ini terjadi karena adanya individu yang sembuh dari penyakit, maka setiap individu yang terinfeksi penyakit akan masuk ke dalam subpopulasi infeksi. Pada gambar ini menunjukkan bahwa penyakit akan menghilang dari populasi di atas selama 10 bulan. Dan yang ketiga itu adalah proporsi individu treatment, yang mana menunjukkan bahwa proporsi individu treatment mengalami penurunan yang cukup drastis. Dapat kita lihat pada gambar, pada grafik, itu akan menurun secara drastis dan mulai stabil pada bulan ketiga. Hal tersebut disebabkan karena adanya individu treatment yang sembuh dari penyakit sehingga memasuki kelompok recovered atau penyembuhan. Yang mana selanjutnya itu proporsi individu recovered itu atau sembuh menunjukkan bahwa jumlah individu yang sembuh meningkat, namun dapat kita lihat pada grafik pada bulan pertama individu recovered menurun secara drastis dan stabil ke bulan ke-6 dikarenakan individu sembuh mendapat perawatan. Dan proporsi individu model SITR untuk secara keseluruhan pada parameter 2 itu menunjukkan bahwa jumlah individu yang rentan setiap bulannya semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu, namun pada bulan kelima jumlah individu rentan stabil di titik 1,1 jiwa. Setiap individu yang sehat namun rentan terhadap penyakit masuk ke dalam subpopulasi susceptible. Individu pada subpopulasi ini akan rentan terhadap penyakit dan memiliki peluang yang sangat besar untuk terinfeksi penyakit. Selanjutnya itu simulasi nilai parameter yang ketiga. Simulasi parameter yang ketiga itu ada proporsi individu susceptible. Dapat kita lihat pada grafik garis merah ini menunjukkan bahwa individu yang rentan setiap bulannya semakin meningkat dengan berjalannya waktu, dan proporsi individu infeksi ini menunjukkan bahwa jumlah individu yang terinfeksi pada bulan pertama menurun secara drastis dikarenakan adanya jumlah pengurangan individu infeksi ke kelompok subpopulasi recovered. Ini juga sembuh dari penyakit, maka setiap individu yang terinfeksi penyakit akan masuk ke subpopulasi infeksi. Dan yang ketiga itu ada treatment. Dapat kita lihat pada grafik, menunjukkan bahwa proporsi individu treatment mengalami penurunan yang cukup drastis dan mulai stabil pada bulan ke-6. Di grafik ini dapat kita lihat pada bulan ke-6, hal tersebut dikarenakan adanya individu treatment yang sembuh dari penyakit sehingga memenuhi kelompok recovered atau sembuh. Selanjutnya kita masuk ke proporsi individu recovered. Pada grafik dapat kita lihat, ini menunjukkan bahwa jumlah individu yang sembuh meningkat. Namun pada bulan pertama, jumlah individu recovered menurun secara drastis dan stabil pada bulan ke-6. Dan stabil pada bulan ke-6 dikarenakan individu recovered mendapatkan perawatan. Dan yang terakhir, ini untuk model individu SITR pada parameter 3. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah individu yang rentan setiap bulannya semakin meningkat. Berbeda dengan individu yang terinfeksi, pengobatan dan sembuh hanya menunjukkan interval yang paling rendah dan tidak mengalami peningkatan setiap bulannya. Dan selanjutnya kita masuk ke kadar reproduksi awal. Kadar reproduksi awal pada parameter 1 ini kita dapat dengan R0 sama dengan mu pangkat 3 gamma ditambah mu pangkat 2 alfa gamma ditambah mu pangkat 2 beta B kali N pangkat 2 per mu pangkat 4 ditambah mu pangkat 3 alfa ditambah mu gamma beta dikali B N pangkat 2. Itu kita masukkan nilai pada
tabel yang sudah dijelaskan tadi, maka hasilnya sama dengan 0,88235294. Karena nilai R0 kecil dari 1, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penyakit tersebut tidak dapat menular atau tidak menjadi wabah. Untuk parameter kedua, itu R0-nya sama dengan mu pangkat 3 gamma ditambah mu kuadrat alfa gamma ditambah mu kuadrat beta kali B N pangkat 2 per mu pangkat 4 ditambah mu pangkat 3 alfa ditambah mu gamma beta dikali B dikali N pangkat 2. Kita masukkan nilai pada tabel yang sudah dijelaskan tadi, maka didapat R0-nya 1,04336331. Karena R0 besar dari 1, maka hal ini menjadi status epidemik. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar segera mengontrol dan mencegah semakin merebaknya wabah penyakit tuberkulosis di kawasan tersebut. Dan yang ketiga itu kadar reproduksi awal pada parameter 3. Itu rumusnya sama, tetapi pada nilainya kita masukkan berbeda. Itu kita dapat pada parameter 3 itu nilai R0-nya 0,95959287. Karena R0-nya kecil dari 1, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penyakit tersebut tidak dapat menular atau tidak akan menjadi wabah. Dan yang terakhir adalah bab 4 itu penutupan. Penutupan terdiri dari kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulannya yaitu dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model SITR terdapat penyebaran penyakit tuberkulosis dapat diekspresikan sebagai laju susceptible terhadap waktu, BN dikurang BI per NS dikurang mu S. Dan yang kedua itu laju terhadap infeksi terhadap waktu itu beta I per NS dikurang alfa I dikurang mu I, dan laju terhadap treatment itu terhadap waktu sama dengan alfa I dikurang gamma T dikurang mu T, dan laju terhadap recovery rate itu gamma T dikurang mu T. Yang kedua, analisis model SITR untuk penyebaran penyakit tuberkulosis menghasilkan 2 titik equilibrium, yaitu titik equilibrium bebas penyakit dan titik equilibrium endemik yang stabil simptotik. Yang ketiga itu simulasi diperoleh plot grafik untuk nilai parameter. Pertama, menunjukkan bahwa jumlah individu yang rentan pada setiap bulannya terus meningkat secara drastis. Berbeda dengan populasi individu infeksi dan treatment terus menurun, tetapi populasi individu terus meningkat. Untuk nilai parameter kedua, menunjukkan bahwa jumlah individu susceptible setiap bulannya selalu meningkat. Jumlah individu terinfeksi mengalami penurunan, dan jumlah individu pengobatan atau treatment mengalami penurunan. Dan jumlah individu yang sembuh mengalami penurunan. Dan untuk parameter ketiga, menunjukkan bahwa populasi individu treatment mengalami penurunan yang cukup drastis dan mulai stabil pada bulan ke-6. Hal tersebut disebabkan karena adanya individu treatment yang sembuh dari penyakit sehingga memasuki kelompok recovered atau sembuh. Recovered atau sembuh diperoleh 3 bilangan reproduksi dasar, yaitu R0 0,88, R0 yang kedua itu 1,04, dan R0 yang ketiga itu didapat 0,95. Pada nilai R0 pertama ini berarti seseorang terinfeksi tidak dapat menyebabkan orang lain terkena penyakit yang sama, dengan kata lain tidak terjadi wabah pada populasi tersebut. Pada nilai R0 yang kedua, berarti seseorang terinfeksi menyebabkan orang yang lain terkena penyakit yang sama, dengan kata lain terjadi wabah pada populasi tersebut. Dan pada R0 pertama ini, yang ketiga, berarti seseorang terinfeksi tidak dapat menyebabkan orang lain terkena penyakit yang sama, dengan kata lain tidak terjadi wabah pada populasi tersebut. Saya masuk ke saran, yang mana saran pada penelitian ini dilakukan analisis dan simulasi model SITR pada penyebaran penyakit tuberkulosis. Model ini masih dapat dikembangkan lagi, mengingat masih terdapat penyebab lain yang dapat dipertimbangkan seperti pemberian vaksin pada penyakit tuberkulosis. Hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkan komentar pada kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekeliruan. Semoga presentasi untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pemodelan matematika ini dapat berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Media Rosa yang telah membimbing dalam mata kuliah pemodelan ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruannya. Terima kasih banyak.